Penaksiran pada pecahan desimal. Kita akan membulatkan bilangan pecahan desimal. Ya, desimal, ingat ya, desimal itu angka-angka yang berada di sebelah kanan koma. Nah, ini akan dibulatkan. Ya, yang pertama kita akan membulatkan bilangan sampai 1 desimal. Lihat di buku paket halaman 20. Untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal, perhatikan angka desimal yang kedua. Ini angka desimal yang pertama, ini yang kedua. Jadi menghitungnya dari sebelah kiri. Jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah. Ini kurang atau lebih dari 5? Nah, kita lihat yang ini. Jika angka yang akan dibulatkan, ini kan yang akan dibulatkan nih. Angka yang kedua ya, bilangan desimalnya di belakang koma angka yang kedua. Kalau lebih dari 5, ini 7 kan lebih dari 5. Berarti angka di depannya bertambah menjadi 1. Jadi angka 4 ini bertambah menjadi 1. Jika angka yang dibulatkan, ini angka 4-nya ya. Jika angka yang dibulatkan ini kurang dari 5, maka angka di depannya tetap atau tidak bertambah. Ini 4 kurang dari 5, sehingga angka di depannya tetap ya, tidak bertambah. Baiklah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Ya, kita mulai ya. Membulatkan 1 desimal. Kita lihat yang akan dibulatkan ya. Kalau membulatkan sampai 1 desimal, yang dilihat itu bilangan kedua dari koma. 1, 2, 4. 4 itu kurang dari 5, berarti angka depannya tetap tidak berubah. 2,5 ditambah 3,47 yang akan dibulatkan, ini 1 desimal ya, 7. Bilangan yang kedua di belakang koma, karena lebih dari 5, maka angka di depannya bertambah. 4 bertambah 1 jadi 5, sehingga 3,5. Kenapa sih jadi 0,5? Karena ini lebih dari 5, sehingga depannya bertambah 1. Paham ya? Baik, setelah ini dijumlahkan. Oke, Ibu langsung jelaskan penjumlahan bilangan desimal. Caranya adalah meletakkan bilangan-bilangan desimal ini lurus atau harus sejajar dengan komanya menggunakan susun ke bawah. 2,5 ditambah 3,5. Kenapa posisinya komanya harus lurus? Iya, kalau komanya tidak lurus itu nanti hasilnya berbeda dengan yang seharusnya. Jadi syarat untuk menjumlahkan bilangan desimal adalah menggunakan menggunakan penjumlahan bersusun. Syaratnya komanya harus lurus. Baik, kita jumlahkan seperti menjumlahkan bilangan bulat. 5 ditambah 5, 10 ya. Tulis 0 satuannya. Kemudian simpan 1. Nah, ingat komanya juga harus diturunkan. Tulis koma di sini, ini koma. Kemudian 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Hasilnya 6,0. Ingat ya, semua bilangan 0. Mau nolnya ada 1, ada 2, ada 3, di belakang koma dianggap tidak ada. Sama dengan tidak ada. Ininya dicoret, sehingga hasilnya 6. Jadi sama dengan 6,0 atau 6, karena 0 di belakang koma dianggap tidak ada. Sampai di sini paham? Ya. Sekarang yang kedua. Ibu melanjutkan ini dulu. Ini penjumlahan, bagaimana kalau dengan pengurangan? Ya, pengurangan pun sama ya. Pengurangan pecahan desimal. Kayak misalnya disuruh membulatkan bilangan sampai
2 desimal. Oke, nanti pengurangan selanjutnya Ibu jelaskan dulu membulatkan sampai 2 desimal ya. Nanti ini di bawahnya. Lima 5,175 dikurangi 2,804. Baik, Ibu jelaskan dulu cara membaca bilangan desimal. Ya, kalau di belakang koma tidak boleh dibaca dengan 175. 5,175 salah. Jadi harus dibaca per angkanya. Cara membacanya adalah 5,175, 2,804. Ya, berbeda dengan bilangan bulat. Baik, kita akan membulatkan sampai 2 desimal. Kalau membulatkan sampai 2 desimal, yang dilihat di belakang koma itu angka yang keberapa? Kalau tadi kalau membulatkan sampai 1 desimal, yang dilihat itu angka yang kedua. Kalau membulatkan sampai 2 desimal, angka yang dilihat di belakang koma adalah angka yang ketiga. Lihat di sini. 5,175. 5 itu bilangannya sama dengan 5. Jadi depannya bertambah 1. 5 karena sama dengan 5 ini, sehingga depannya bertambah 1. 7 tambah 1, 8. Sehingga hasilnya 5,18. Kemudian 2,804. Lihat bilangan yang ketiga di belakang koma. Karena kurang dari 5, maka tidak berubah. Angka depannya, depan 4 ini tidak berubah, tetap 0. Dikurangi 2,80. Paham ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini tadinya pengurangannya. Tadi Ibu akan menjelaskan pengurangan bilangan desimal. Cara menguranginya 5,18 dikurangi 2,80. Ya. Posisinya bersusun ke bawahnya pun komanya harus lurus. Ya, kita kurangkan seperti biasa. 8 kurangi 0, 8. 1 kurangi 8 tidak bisa pinjam depannya. Depannya berubah jadi 4. Ininya bertambah 1 sehingga jadi 11. 11 kurangi 8? 3, betul. Komanya turunkan. 4 kurangi 2, 2. Hasilnya 2,38. Paham? Yang ketiga, pembulatan bilangan sampai satuan terdekat. Nah, ini berbeda dengan cara yang tadi. Ya, kita lihat dulu soalnya di sini 15,731 dikali 10,234 sama dengan. Baik, pembulatan bilangan sampai satuan terdekat. Kalian lihat satuannya. Kalau tadi kan sampai 1 desimal, sampai 2 desimal. Nah, ini berbeda, ini sampai satuan terdekat. Lihat angka di depan koma. Ini angka 5, ini angka 0. Nah, yang disebut satuannya itu 5. Yang disebut satuannya ini 0. Nah, kita akan membulatkan ke satuan terdekat. Caranya kalian lihat bilangan pertama di belakang koma. Kalian lihat angka ini. Kalian lihat juga angka ini. Nah, bilangan di belakang koma lebih dari 5 atau sama dengan 5 bertambah 1 di depannya, angka di depannya, sehingga
Kita lihat nih angka 7 ya, berarti depannya bertambah menjadi 1. 5 tambah 1, 6. Sehingga menjadi 16. Dikali 2. 2 kan kurang dari 5, sehingga angka depannya tidak bertambah atau tidak berubah, tetap 10. Selesai. 2 kali 10, 16 kali 10, tinggal dihitung. Ya, perkalian dengan 0, ini gampang sekali ya. Kalian kalikan dulu bilangan depannya. 16 kali 1 berapa? 16. Nolnya ada berapa? 1. Sehingga hasilnya 160. Baik, kemudian pembulatan bilangan sampai 1 desimal. Nah, ini ada soal pembagian. Kalau perkaliannya sudah, sekarang kita ke pembagian. 14,375 dibagi 1,203. Baik, ini masih sampai 1 desimal. Ya. Ingat 1 desimal tadi yang pertama. Kalau pembulatan sampai 1 desimal, yang dilihat adalah angka yang kedua di belakang koma. Ya, kita lihat, berarti kita lihat angka 7-nya. Kita lihat angka 0-nya. 14,375 dibulatkan ke sampai 1 desimal. 7 itu lebih dari 5, maka angka depannya bertambah menjadi 4 karena ditambah 1, sehingga 14,4 ya. Kemudian 1,203, nolnya kan kurang dari 5, sehingga depannya tidak berubah, tetap 1,2. Nah, kita ketemu dengan pembagian tetapi ada komanya. Ya. Cara menghilangkan koma ini supaya gampang dibaginya adalah dengan cara dikali 10. Caranya dikali 10. 4 dikali 10. Karena depannya dikali 10, maka belakangnya juga sama, dikali 10. Untuk menghilangkan tanda koma. 14,4 dikali 10. 14,4. Kita lihat, ditulis dulu komanya dihilangkan. Ini juga nolnya di sini, tulis. Nah, kamu lihat di sini di belakang koma ada berapa angka? 1, berarti kita kasih tanda koma sini. Ya. 144,0. Kemudian ini depannya. Belakangnya, maaf. 1,2 kali 10, 12-nya tulis, 0-nya tulis ya, karena perkalian dengan 0 tinggal ditambahkan aja. Kemudian koma angka di belakang koma ada berapa? 1, berarti kita hitung dari belakang. 1, kasih tanda koma. Nah, angka 0 tadi sudah dijelaskan, di belakang koma itu dianggap tidak ada, berarti nolnya dibuang, nolnya juga dibuang, menjadi 144 dibagi 12. Kita hitung dengan porogapit atau pembagian bersusun. 1 dibagi 12 tidak bisa, berarti ambil 2 angka. 14 dibagi 12 bisa ya, dapat 1. 1 kali 12, 12. Kurangi 4 kurangi 2, 2. 4-nya turunkan. 24 dibagi 12, 2. 2 kali 12, 24. Dikurangi 0. Selesai, hasilnya 12. Baik, sampai di sini paham ya? Nanti apabila ada yang kurang paham, silakan bertanya.